Sore hari ini saya mengambil tema firman Tuhan untuk menikmati proses. Katakan menikmati proses. Kalau kita sudah mendengar kata proses, saudara, biasanya yang kita tahu itu bahkan ada sesuatu yang menyakitkan, bahkan ada sesuatu yang harus diubah, bahkan ada sesuatu yang harus dikerjakan ketika kita mendengar kata proses. Amin. Saudara dan saya ada hari ini itu semua bisa bertahan karena proses. Umur saya 42 tahun ini, saya bisa berdiri di tempat ini, itu semua karena proses. 42 tahun Tuhan proses saya. Kadang kita tidak menyadari, kita berpikir hanya ketika ada masalah kita diproses, ketika ada pergumulan kita diproses. Padahal setiap hari kita dalam pemrosesan Tuhan. Amin. Nah saudara, proses ini kalau saya lihat di kamus ya, kamus bahasa Indonesia tidak salah, itu dikatakan bahwa ini sebuah peristiwa, sebuah runtutan, sebuah perubahan rangkaian yang tindakan yang memang harus dilalui. Ketika kita mendengar kata proses, pasti ada sesuatu yang harus dilalui. Dari awal sampai pada hasilnya ada yang harus dilalui. Kita lihat dulu kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Bapak Ibu Saudara boleh lihat firman Tuhan, kita baca sama-sama. 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Terakhir 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Nah saudara yang kasih Tuhan, selama kita masih bernafas, selama kita masih hidup, kita semua pasti memiliki pergumulan, memiliki persoalan, memiliki masalah. Sering orang berkata dan banyak hamba berkata, kalau tidak ingin punya masalah berarti sudah meninggal. Selama kita masih diberikan kesempatan untuk hidup oleh Tuhan, kita memiliki masalah. Saudara punya masalah? Atau ada yang tidak punya masalah? Semua punya masalah. Nah, masalah itu apa? Itu adalah padang gurun yang harus kita lewati. Itu adalah padang gurun yang harus kita tempuh. Dan itu butuh proses. Hari ini saya mengambil judul melewati proses. Bagaimana kita melewati proses itu? Apakah kita melewati proses itu kita nikmatikah? Atau kita melewati proses itu tanpa menikmatinya atau tidak menikmatinya dan bersungguh-sungguh? Kita sama-sama belajar ya. Nah, masalah pergumulan yang saya hadapi dan Bapak Ibu Saudara kasih yang hadapi, bahkan banyak di sini anak muda, itu adalah padang gurun yang harus kamu lewati. Ya, kenapa dikatakan firman Tuhan di 1 Korintus 9 ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Proses itu adalah pertandingan. Pertandingan bagaimana kita mencapai hasilnya, bagaimana kita mencapai titik yang terakhir itu, pertandingan. Kenapa kita diproses? Dikatakan supaya kita menguasai diri kita dalam segala hal. Saudara, orang yang tidak pernah diproses tidak akan bisa menguasai dirinya. Orang yang tidak pernah diproses tidak akan kuat di dalam Tuhan, tidak akan bisa mengendalikan dirinya. Tetapi orang yang hidup dalam proses dan terus proses, dia bisa kuat, dia bisa bertambahkan, bisa menguasai dirinya. Ini firman Tuhan katakan. Kita belajar dari seorang petinju, ayat 25 tentang 26, seorang petinju. Saudara pernah lihat petinju? Penari, penyanyi, semua butuh proses untuk menjadi seorang yang profesional. Seorang petinju tidak akan bisa jadi petinju profesional langsung dia tahu pukulan ke kanan, ke kiri. Seorang penyanyi tidak akan bisa langsung mendapat suara yang bagus kalau dia tidak melatih vokalnya.
setiap hari diproses. Di dalam proses itu apa yang dia dapatkan? Capek, lelah. Kadang waktu latihan dengan pelatihan tidak sengaja, pelatihan melumpuh, kena berdarah. Penari sambil menari bisa keseleo. Penyanyi tiba-tiba serak pita suaranya tidak berfungsi. Ada proses-proses untuk mencapai sesuatu tujuan akhir yang kita inginkan. Dalam kehidupan kita juga seperti itu. Kita harus siap diproses. Apa padang gurun yang kita hadapi? Apa padang gurun yang harus kita lalui? Nah, sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang setiap hari hidup di dalam Tuhan, katakan pada proses itu, sini, aku siap, aku tantang kamu agar aku kuat. Amin. Nah, saudara, apa yang kita hadapi? Apa yang ada di dalam proses itu? Apakah ketika kita menghadapi proses badai kehidupan, menjalani proses, semua baik-baik saja? Tidak, saya katakan tidak. Mungkin itu proses dalam rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, pemuda-pemudi dalam pekerjaan, dalam perekonomian. Engkau sedang diproses. Apakah ketika proses itu berlangsung dalam kehidupanmu, engkau katakan, nggak mau, atau engkau katakan, sini aku siap, aku tantang kamu. Nah, apa yang kita hadapi ketika kita sedang diproses itu? Kita lihat. Oke. Saudara bisa lihat, di dalam proses itu ada penderitaan, ada air mata yang tidak terhitung jumlahnya, tidak terhitung berapa banyak air mata, ada kecewa, ada sakit hati, dikucilkan, dianiaya. Proses apa yang kita hadapi yang membuat kita enak? Tidak ada proses yang enak, tidak ada proses yang menyenangkan. Tapi hari ini kita belajar menikmati proses itu. Ketika Tuhan ingin proses kita, Tuhan ingin mengubahkan kita, ada di sana penderitaan, ada air mata. Kau bilang, aku tidak sanggup Tuhan, ini proses terlalu berat, ini cobaan terlalu berat, ini padang gurun terlalu berat. Kenapa Tuhan aku? Mungkin dalam akhir-akhir ini sebagai kita pemuda-pemudi dalam pekerjaan, Tuhan sudah bolak-balik kasih lamaran, tidak ada pekerjaan. Dan rumah katakan, Tuhan aku sudah setia, suamiku belum datang gereja. Tuhan aku sudah setia, anakku tidak mau gereja. Tuhan, kenapa kami melayani Tuhan, kehidupan kami seperti ini saja. Banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita agar kita diproses. Saya tidak tahu padang gurun apa yang saudara, bapak, ibu, dan anak muda hadapi saat ini. Apalagi di tengah keadaan seperti ini. Berapa banyak air mata yang tertumpah, berapa banyak kali kau menangis ke kamarmu, kau katakan cukup Tuhan. Berapa banyak kali engkau harus bertunduk, berlutut, kau katakan kuatkan aku Tuhan. Tapi hari ini, mari nikmati proses yang Tuhan kerjakan. Kenapa Tuhan ingin proses kita? Pertanyaannya, kenapa Tuhan ingin proses kita? Kenapa prosesnya itu, atau kenapa padang gurun itu yang instan, yang mudah saja? Tuhan tidak. Mengikut Tuhan itu gampang-gampang susah. Mengikut Tuhan itu butuh proses. Saudara, saya mengatakan seperti anak sekolah. Orang dari TK sampai S1, bahkan sampai S2, bahkan sampai tingkat tinggi, butuh proses tidak? TK 2 tahun, SD 6 tahun, masuk SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah S1 kita buat sampai 5 tahun. Berapa kali dia diproses untuk mengikuti ujian? Dari TK sampai S1, berapa kali dia diproses naik tingkat itu ujian supaya bisa naik ke level selanjutnya? Berapa banyak biaya yang dihabiskan dari TK sampai S1?
lain. Amin. Engkau jadi berkat bagi orang lain. Engkau sumber inspirasi bagi orang lain. Mengikut Kristus butuh proses. Amin. Akan lanjut. Next day. Nah, saya katakan tadi tidak enak di dalam proses. Sekarang kita belajar bagaimana menikmati proses. Wah, gak enaklah proses Kak, Bu. Tidak enak diproses, apalagi mau diproses dalam Tuhan. Bagaimana kita menikmati proses itu? Bagaimana kita menikmati perjalanan yang Tuhan berikan di dalam badai kehidupan, dalam persoalan, dalam apa yang kita alami, kita nikmati prosesnya itu. Bagaimana kita menikmati ketika Tuhan ingin memulihkan hubungan keluarga? Bagaimana kita menikmati ketika Tuhan ingin memulihkan perekonomian, pekerjaan? Bagaimana kita menikmati ketika dalam penyakit kita yang disembuhkan? Bagaimana kita menikmatinya? Harus ada caranya. Pertama, tetap mencari Tuhan. Amin. Ada orang diproses, dia berjalan di tengah jalan. Setengah perjalanan, letih, capek, kecewa, dia bilang gak ada gunanya. Sudah setengah perjalanan dia diproses, dia bilang Tuhan, gak ada pun nampak titik terang di depan, gak ada pun nampak sedikit cahaya di depan. Aku lari ke hal-hal yang tidak Tuhan sediakan. Aku cari orang yang bisa tolong aku. Aku cari orang yang bisa bantu aku. Padahal sudah setengah perjalanan, tinggal sedikit lagi ke depan. Nikmati proses itu. Setiap hari kau mencari Tuhan. Setiap hari kau berdoa. Setiap hari baca firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ada ayat-ayat kekuatan yang Tuhan berikan. Tuhan katakan, marilah kepadaku semuanya. Semuanya, tidak kita marilah katakan kepadaku kamu bapak-bapak, tidak. Tidak ada firman Tuhan katakan, marilah kamu kepadaku pelayan-pelayan saja, tidak. Marilah kamu kepadaku anak muda, tidak. Dikatakan, mari semuanya yang berbeban berat datang kepada Tuhan. Untuk menikmati proses itu, cari Tuhan. Walaupun engkau harus tertatih-tatih untuk mencari Tuhan, walaupun engkau harus merangkak untuk mencari Tuhan, walaupun engkau harus letih dalam mencari Tuhan, tidak apa-apa. Baca firman Tuhan, berdoa, minta kekuatan, dan tetap semangat. Katakan tetap semangat. Saudara masih semangat? Amin. Lihat diri kanannya dulu. Mata semua diproses tiba-tiba lemah. Tetap semangat. Iya, hati yang gembira membuat tulang-tulang kita ini bersemangat, hidup kita ini bersemangat. Dalam proses bersyukur, jangan bersungut-sungut. Makanya sering dikatakan, kalau sedang diproses jangan protes. Ketika sedang diproses jangan protes. Tetap bersuka cita. Jangan nampakkan wajah kita wajah yang sedih terus. Walau ada masalah, senyum tetap di bibir, senyum tetap di muka. Walau ada masalah, jangan nampakkan muka peta. Minta dikasihani, jangan. Nanti dikira orang kita tidak bertuhan. Walau ada masalah, tetap senyum dan bersyukur. Biar orang tak tahu, yang tahu hanya kamu dan Tuhan. Amin. Jangan cerita, jangan apa ibu sudah cerita ke sana kemari. Aduh, aku kayak gini Leda. Suami itu, ya hubungan. Aduh, kayak gini lah pacarku itu. Diceritakan semua sama saya, kasih ubi ke saudara sudah kolak. Iya kan? Saya cuma di sini ubi ya, disebar ke sana jadi kolak, diobok-obok. Nikmati proses bersama Tuhan, amin. Nikmati proses bersama Tuhan. Ya, tidak mudah menjalani proses. Ketika kita diproses, ada banyak hal dalam
sifat kedagingan kita yang Tuhan ingin cabut. Ada banyak hal, sifat-sifat yang tidak Tuhan senangi, Dia ingin cabut di tengah-tengah memproses kita. Sombongkah, angkuhkah, tinggi hatikah, pelitkah, keras kepalakah? Ketika mau diproses, tidak mau taatkah, itu akan dicabut. Saudara, ketika duri masuk ke dalam kulit, ke daging kita, ketika dicabut pasti sakit. Sama dengan proses. Ketika Tuhan cabut sifat angkuh, sombong, keras kepala, mungkin kita tidak terima. Selama ini kita nyaman dengan apa yang kita punya, tanpa kita sadari kita pikir kita tidak sombong, tidak angkuh, tapi orang lain ini kayaknya ada sesuatu, nyaman dengan itu. Tapi ketika mau diproses, Tuhan mau cabut itu sampai akarnya. Tuhan ingin memurnikan kita. Tuhan mau bekerja kalau orang itu siap untuk diproses. Tuhan mau bekerja kalau hati kita bilang, Tuhan aku siap diproses. Tapi Tuhan tidak akan bekerja kalau kau tidak mau. Bekerja sama. Ya, nikmati proses itu. Kita belajar dari Ayub. Siapa yang tidak kenal Ayub? Anak sekolah minggu tahu Ayub, orang yang paling kaya di zamannya. Tapi ketika Tuhan izinkan iblis untuk mengambil semua hartanya, mengambil semua ternak-ternaknya, mengambil semua anaknya, mengambil seluruh kehidupannya, bahkan Ayub sampai penyakitan. Ayub dekat dengan Tuhan. Dia tahu itu apa proses. Dia tahu bagaimana sakitnya proses. Kenapa dia berani berkata kepada istrinya, kenapa yang baik-baik saja yang kau terima, dan ketika datang yang tidak baik kau sungguh-sungguh. Tapi ketika dia tahu itu proses, dia siap dimurnikan. Kita bisa lihat dalam Ayub 23. Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, karena Tuhan tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Bapak ibu saudara dikasih Tuhan, Tuhan tahu jalan hidupmu. Ketika Tuhan menciptakan, membentuk engkau, Tuhan sudah tahu jalan hidupmu. Tuhan sudah ada rencana khusus untuk dirimu. Dan ketika dia memujinya, dia berkata, siapkah kau diuji? Siapkah kau dibentuk? Siapkah kau dibobok-bobok? Siapkah kau diproses? Kalau kau merasa kepunyaan Tuhan, kau berkata, proses aku Tuhan, aku siap, karena aku punya Tuhan yang selalu menolongku. Banyak orang tidak berpikir seperti itu. Dia merasa dia kenal Tuhan, tapi dia tidak berpikir kalau saya itu punya Tuhan. Tuhan sudah atur kehidupan kita. Di dalam proses itu, hati Tuhan inginkan hati yang bersih. Kenapa selama ini sepertinya Tuhan tidak jawab? Tuhan sepertinya jauh. Karena di firman Tuhan jelas dikatakan, Tuhan dekat dengan orang yang remuk hatinya. Tuhan dekat sekali dengan orang yang remuk hatinya. Waktu kita diproses, kita katakan kayaknya Tuhan tidak adil. Aku selalunya gereja, ikut persekutuan, ikut ibadah, melakukan kebaikan. Barangkali Tuhan kasih ini pada guru. Barangkali Tuhan kasih ini persoalan. Mereka yang tidak kenal Tuhan enak-enak saja hidupnya. Ingat, Tuhan ingin proses kita. Ketika Tuhan proses kita, Dia ingin sebelum engkau sampai kepada hasil akhir, aku ingin menikmati prosesmu itu. Aku ingin melihat kemurnian hatimu, kesetiaanmu, ketaatanmu, kerendahan hatimu. Bukan dengan membalikan tangan Tuhan. Seperti saya katakan, dari TK sampai kuliah 15 tahun diproses, waktu yang lama. Berapa umur Bapak Ibu Saudara sekarang? Kau tetap dalam pemrosesan Tuhan.
tadi kamu berangkat dari rumah ke gereja pun kamu diproses. Bisa-bisa tengah jalan saya bertengkar sama pengendara. Di rumah itu butuh proses sampai kemana. Niat sudah ke gereja, di rumah ada masalah, duluan marah-marah, duluan ngambek sampai sini. Tenang, kan diproses. Sama seperti emas, digosok, dibakar. Kalau dia bisa bicara, sakit kali kurasa kau gosok-gosok ini terus kau bakar. Kalau bisa bicara, sama kayak kita. Tapi apakah saudara bilang sakit kali kurasa ini Tuhan, terus dihina, terus dikucilkan, terus keluar mata, terus aku direndahkan sakit. Terus kau bilang gak adil Tuhan. No. Tetap katakan terima kasih Tuhan. Setahap demi setahap yang Tuhan berikan ketika menguji aku, ketika Tuhan ingin memproses aku katakan aku kuat. Bersama Tuhan aku kuat. Biar aku dimurnikan. Kedaginganku ini Tuhan, semua sifat-sifat yang tidak baik dicabut sampai akar-akarnya, agar ketika aku mendapat hasil, aku dibentuk sempurna seperti yang Tuhan inginkan. Amin. Kita lihat coba satu ayat di dalam Roma 5 ayat 3 sampai 5. Saudara, di dalam Roma 5 ayat 3 sampai 5, apa yang kita dapat ketika diproses? Saudara baca, di sana ada poin-poin yang saya merahi. Kesengsaraan sudah pasti. Sengsara. Ada sengsara. Tapi kesengsaraan itu apa? Menimbulkan ketekunan. Ketika saya, saudara semua diproses, Tuhan ajari kita untuk taat, tekun mencari Tuhan setiap hari. Tuhan ajari kita untuk setiap saat berserah, bersyukur kepada Tuhan. Kita tekun untuk membaca firman Tuhan. Kita tekun untuk mengambil jam-jam ibadah, mengambil jadwal-jam berdoa, membangun mesbah doa di mana saja kita tekun. Tuhan mengajari kita agar dari kesengsaraan itu ada ketekunan, dan itu membuat tahan uji. Ada masalah yang lain datang aku siap, ada problem yang datang aku siap, apapun yang datang dengan aku siap, dan aku sudah tekun mencari Tuhan, dan aku tahan uji. Di dalam tahan uji ada pengharapan. Katakan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Amin. Berharap pada manusia sudah pasti kecewa. Berharap kepada Tuhan tidak pernah kecewa. Orang yang dalam penyakit dia berharap ada pengharapannya Tuhan. Orang yang dalam keadaan putus asa, dia punya pengharapan bahwa dia akan dikuatkan. Orang yang menyembah dalam penyembahan, orang yang memuji Tuhan, waktu dia memuji menyembah Tuhan, dia berpengharapan kepada Tuhan. Bahkan kita semua sini yang datang ke gereja, kita berpengharapan kepada Tuhan. Ada pengharapan kita Tuhan. Apa yang kita harapkan dari Tuhan? Kita letakkan pengharapan kita kepada Tuhan dan tidak akan kecewa. Kalau kita berpengharapan kepada orang lain, kita tolong kepada orang lain. Terus dada kadang-kadang. Benar? Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan katakan pengharapan daripadaku tidak akan pernah mengecewakan engkau. Amin. Saudara, intinya di melewati proses ini, setiap masalah, problema, pada gunung apapun yang kita hadapi saat ini, apapun Bapak Ibu Saudara hadapi saat ini, Tuhan inginkan bukan hasilnya, bukan hasilnya yang Tuhan inginkan. Intinya latihan di dalam proses itu yang Tuhan inginkan. Kalau hasilnya sudah pasti, apa? Jalan keluar. Kalau hasilnya sudah pasti, ada pintu jalan keluar. Tapi Tuhan lebih senang proses. Kenapa? Karena di situ kita dibentuk, di situ kita diubahkan, di situ kita dipulihkan. Tuhan ingin bukan hasilnya tapi prosesnya. Apa latihannya? Pertanyaannya, apa
mencari Tuhan setiap hari? Atau saudara bangun pagi mencari HP? Ketika bangun pagi apakah langsung kita berkata terima kasih Tuhan? Sudahkah engkau berdoa, mengambil jam-jam doamu, membangun hubunganmu dengan Tuhan setiap hari? Ada kabar kau membaca firman Tuhan setiap hari untuk menguatkan kau? Atau masih setiakah kita datang kepada Tuhan ketika kita menghadapi padang gurun? Atau masih adakah keluar dari kita ucapan syukur ketika bertubi-tubi masalah datang? Itulah latihan-latihan yang Tuhan sedang uji dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menanggapinya? Bagaimana kita menanggapinya? Saudara pernah lihat orang naik gunung, puncak gunung? Kalau udah malam minggu itu dulu sebelum pandemi itu mobil sinabung itu penuh ya, di atas anak muda mau naik gunung Sibaya. Sekarang sudah enak naik gunung Sibaya, sudah bisa mobil naik setengah ke atas. Dulu ketika kita ingin menaiki gunung itu, jalannya berbatu-batu, sempit, kiri kanan jurang, kadang kita harus pegang itu tanaman supaya kita bisa naik. Kalau licin, susah. Untuk sampai kepada puncak itu ada proses. Untuk sampai ke atas gunung itu ada proses. Mungkin kita bertolong-tolongan dengan teman kita supaya bisa naik. Mungkin kita harus duduk sebentar, mengambil nafas supaya bisa terus melanjutkan perjalanan. Itu proses. Ketika sampai puncak, berapa lama saudara sampai di puncak? Satu saudara sebulan di puncak, seminggu. Padahal ketika kamu, saudara bapak yang mau naik gunung, saudara pasti tahu, oh nanti naik gunung kelihatan itu semuanya, medan beras tadi, pemandangan, hasilnya. Tapi untuk naik ke sana ada proses. Benar, capek kan naik ke atas, jatuh. Kadang kita pegang tangan, aduh, tahan. Keringat, itu proses. Sama dengan kehidupan kita saat ini. Apa proses yang kita hadapi? Saya juga sedang diproses. Firman Tuhan pedang bermata dua, kena ke saya, kena ke Bapak Ibu dan saudara. Saya juga dalam proses. Nah, mari belajar, ikuti, nikmati proses Tuhan ini. Ketika kita mencari Tuhan setiap hari, kita berserah, kita katakan Tuhan, ya, ini pada guru yang harus dijalani. Dalam rumah tanggaku, ini pada guru yang harus dijalani. Di dalam pekerjaanku, di kantorku, di usahaku, ini pada guru yang harus dijalani. Dalam hubunganku dengan orang lain, ini pada guru. Di pelayananku, ini harus kita kerjakan. Saudara, ingat, agar kita bisa menikmati proses itu, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih izinkan kita hidup karena Tuhan ingin melakukan pekerjaan yang dahsyat dalam hidup kita. Maaf, tahun lalu waktu pandemi sedang hebatnya, banyak orang yang pergi. Kenapa sampai hari ini Tuhan izinkan kita hidup? Karena Tuhan ingin memakai saya dan saudara lebih lagi untuk pekerjaan Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan jangan jadi anak Tuhan biasa-biasa. Apalagi Tuhan dalam sekarang ini tunjukkan kasih kita. Walaupun kita sedang diproses, kita bisa menjadi motivator. Walaupun kita sedang diproses, kita bisa merangkul orang lain. Walaupun kita sedang diproses, kita bisa merangkul banyak orang menunjukkan kasih kita. Jangan terus kita yang minta dikasihan. Kau punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang hebat. Jangan gara-gara masalah besar kita buat Tuhan jadi kecil. Itu adalah pemikiran yang salah. Ketika ada badai kehidupan, ketika ada padang gurun, ketika ada persoalan, kita lebih sering cenderung memandang seberapa besar persoalan di depan itu. Bagaimana cara mengatasinya?
satu, maka dalam hati kita dalam pemikiran itu persoalan itu jadi luar biasa. Ingat, Tuhan lebih senang proses latihannya ketimbang hasilnya. Karena disitulah kita dibentuk, disitulah kita diubahkan, disitulah kita dimurnikan seperti emas, agar kita seperti yang Tuhan inginkan. Amin. Amin. Tuhan inginkan saya dan saudara diproses. Tuhan inginkan saudara dan saya dibentuk. Saudara, rumah ibadah ini tidak bisa langsung selesai. Pengorbanan Bapak Ibu Gembala dari nol, dari mulai sekolah minggu beberapa jiwa sampai ini ada, tidak instan. Ada air mata, ada ocehan yang tidak benar, ada sakit hati, tapi terus melangkah sampai akhirnya gereja ini terbangun, terbentuk, dan saudara di sini semua karena Tuhan. Amin. Jadi nikmati prosesnya, nikmati. Hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan saudara, tapi Roh Kudus ingatkan, tetap bersyukur, tetap bersyukur. Selalu ada semangat. Saudara, yang terakhir, mari coba angkat tangan dua-dua ke atas, bentuk huruf P. Ini endingnya, terakhirnya. Saudara, bentuk dua-dua huruf P. Saudara jangan lihat saya, lihat ke atas. Kira-kira apa yang saudara ucapkan ke atas? Apakah ada cacian yang saudara ucapkan ke atas? Maka saudara katakan, Tuhan, ini aku. Apapun proses, kerjakan dalam hidupku. Amin. Gak mungkin saudara bilang, apalagi ini Tuhan, mau komen lagi aku. Gak ada. Ketika kita mengatakan, kita berserah supaya Tuhan turun. Sekali lagi angkat tanganmu ke atas. Apa yang mau kau ucapkan kepada Tuhan? Apa yang saudara ucapkan kepada Tuhan? Coba sekarang tepuk tangan sama-sama.